kesempatan ini saya akan coba mempresentasikan hasil ICM kedua. Jadi grogi gitu. Tenang aja, karena di sini ada bos saya, jadi harus nggak grogi. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Oh iya. Kebiasaan. Ini padeli. Saya terpaksa memasang nama saya karena ini adalah nama apa sih pemberian orang tua saya, dan saya terinspirasi waktu saya menghadiri acara entrepreneur di Raharja. Kalau nggak salah itu waktu si siapa ya? Berto kalau nggak salah, yang penghasilannya 1 bulan 1 miliar. Jadi segera mempatenkan nama Anda sebelum orang lain mempatenkan. Akhirnya saya coba ketik padeli.com. Pas enter ternyata harus bayar, coba 1.600. Waduh, terlambat sebelum orang lain mempatenkan. Ternyata nama itu sangat penting. Setelah saya utak-atik gitu ya, saya belajar entrepreneur ICM ini terus terang masih gelap seperti orang meraba-raba gitu ya. Pertemuan pertama saya belum melakukan apa-apa, harus melihat teman-teman yang sudah canggih gitu kan. Kemudian saya tanya ke nahkoda kita, Miss Hani dan teman yang lainnya, baru saya membuat sebuah instruksi. Tapi nanti ini sebelumnya akan kesini dulu ya, supaya nggak bingung nih, apa sih ini nama yang jelek begini pajang-pajang. Oke, akan saya coba program dinamik. Jadi saya teringat waktu belajar algoritma pemrograman, itu tentang teknik Fibonacci itu, yang membuat teknik supaya bisa berurut. Kemudian kalau kita implementasikan di teks itu, supaya gimana caranya ketika teks rata kiri dibuat supaya berbentuk manis penuh gitu ya, dengan menggunakan teknik program dinamik gitu ya. Oke, kemudian efisiensi. Bagaimana caranya saya membuat skup ini supaya lebih praktis, lebih efisien. Begitu juga dari sisi mahasiswa, efisiensi pasti akan dipakai oleh siapa aja. Kalau e-learning itu otomatis semua kita harus menggunakan e-learning. Integrasi artinya kita harus terintegrasi secara keseluruhan, baik itu mahasiswa, dosen, dan kampus. Semua harus berjalan menuju kesuksesan. Visi misi saya. Oke, kita lanjut. Gak enak di itu. Ini skup saya karena waktu ICM 2 itu harus menggunakan skup. Kita tahu skup itu yaitu sistem kuliah portofolio. Kemudian kelas saya itu ada 2, learning semua dua-duanya. Pertama itu sistem basis data, yang kedua tentang IT research. Dari kedua kelas ini saya bisa menghasilkan, ini masih belum update, 36. Pertama kali buat saya 30, tapi saya coba push mahasiswanya supaya harus menggunakan skup. Akhirnya naik menjadi 7, yang tadinya 40 jadi 47 ya. Kemudian ini kelas contoh beberapa kelas saya. Ini kelas Simus Data, kemudian ini kelas IT Research. Jadi yang tidak berhasil itu di IT Research kelas pagi. Malah kelas yang 40 ini yang berhasil gitu. Ini sebetulnya hanya sedikit, 20 orang mahasiswa, tapi yang berhasil membuat skup itu hanya 11. Seharusnya yang sedikit gitu ya yang berhasil. Ini malah kebalikannya. Nggak masalah, yang penting lebih dari 10. Masih ada nilai plusnya. Oke, berikutnya ini tampilan gradebook ya, gradebook. Jadi bahwa skup itu harus mempunyai
pertama instruksi yang jelas, kemudian proses, dan yang ketiga itu terukur, artinya harus ada penilaiannya. Itu syaratnya. Ini beberapa contoh dari hasil assessment, kemudian proses, nanti akan ada skupnya yang tadi dibuat. Ini tampilan yang lainnya. Ya. Kalau pindah ke itu gimana Pak? Picture yang all itu. Iya. Oke. Saya coba menceritakan ya cermin saya sedikit. Jadi terus terang saya vakum, hampir saya tidak berani mempresentasikan hasil karya saya karena masih serba bingung. Terus terang saya nggak enak dengan pertama kali waktu datang ke sini bahwa membuat skup itu sangat menyenangkan. Berarti itu harus saya buktikan, makanya saya harus presentasi. Saya coba beberapa contoh ya, seperti Pak Endang, Pak Gunawan yang bagus-bagus, kemudian Pak Agus yang berguru kepada siputnya, yang juga supaya terinspirasi membuat skup. Saya juga mencoba mencari inspirasi yang lain selain siput, gitu. Seperti ini. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Ya. Akhirnya manusia itu tidak diukur dari lama hidup di dunia, tapi berapa besar dia bermanfaat kepada orang lain. Kita lihat contohnya Khairul Anwar, usianya hanya 27 tahun, tapi karyanya sampai sekarang masih kita nikmati sebagai penyemangat kita. Kemudian pahlawan kita sebagai presiden, umurnya hanya 69, yang biasa kita kenal singa podium. Ya, kalau kita lihat YouTube-nya itu katanya kalau lagi pidato di satu tempat yang besar, satu orang pun tidak ada yang bicara, padahal tidak ada instruksi, coba diam, nggak ada. Makanya dia dapat sebutan singa podium. Kemudian ini di sini jelas ini dari anak kecil sampai orang dewasa, semua orang pasti menyukainya, ya. Oke, kemudian cermin yang kedua. Ada yang komen kan Pak? Klik ya? Boleh. Sini ada yang komen ya? Ada yang komen Pak, ini penggemar berat saya nih Pak. Termasuk Miss Hadi juga. Saya mau nanya, Karawaci di mana? NASA. Iya Pak. Nah ini dia. Setelah saya coba mensosialisasikan bagaimana membuat skup ya ke kelas saya, akhirnya berjalan sedikit demi sedikit itu bisa terlihat, gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, pada saat pertama kali SEM digulirkan itu semangatnya terus terang terasa. Saya sendiri juga terasa, apalagi kalau baca email tuh di tengah malam, selalu bersautan. Katanya Budia sampai jam 1 Pak, saya belum bisa tidur, harus mikirin skup. Tapi sekarang tidur lagi Pak. Tapi itu alhamdulillah juga berkat saya ngirim email presentasi, semua kajian bangun lagi. Pak Ferry, satu harian bikin presentasi, panas semua. Ruli juga sama Pak, ngapain sih mau presentasi? Gak penting. Sekarang wah semangat lagi. Tinggi naik lagi Pak, dia bawa nama kita kalah. ICM gak penting, yang penting tesis Pak. Tapi sekarang panas lagi ya Pak.
ini berkat pada kita juga ya, selalu kirim email berseliweran gitu ya, walaupun ngapain sih ini email tapi tetap aja kirim sampai bosan. Oke, kita kembali ke sini untuk mensukseskan sebuah perkuliahan dengan menggunakan portofolio itu. Ternyata tidak hanya kita bisa mengandalkan satu IMI saja ya, atau IDU saja. Ternyata harus tiga ini harus sinkron ya, harus ada IDU-nya terus terang, kemudian harus ada rinfonya untuk kita komunikasi gitu ya, kemudian scope ini harus jelas tuh, karena scope itu kan untuk pembuktian penilaian. Ini gak usah dibahas lah. Ini juga sebagai inspirasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa rata kiri yang tadinya berbentuk hanya kelihatan tidak rapih gitu ya, dengan menggunakan dynamic program hasilnya sangat cantik sekali gitu ya, rapi. Nah, ini harapan atau keinginan saya bahwa mudah-mudahan mahasiswa kita di Raharja itu mampu memecahkan segala permasalahan dan mampu tampil di mana saja, bisa menjadi tim yang saling melengkapi. Seperti contoh hasil aplikasi dynamic program ya, yang tadinya keahliannya masing-masing belum terintegrasi, dengan semangat tim yang baik menghasilkan hasil yang baik juga ya. Ini tujuan filsafatnya. Baik lagi mana Pak? Baik atau gimana atau seterusnya? Evaluasinya terakhir. Ya ini. Jadi kita mesti berangkat, mesti menyelesaikan ICM 2 ini. Jangan sampai dianggap gagal oleh Pak Untung. Ya, dia gagal, gede-gede sampai merah gitu. Masalahnya bukan apa-apa, kegagalan Pak Untung, kegagalan saya juga. Saya nggak boleh begitu. Mana dosen ICM 2, masa cuma 3 orang. Jadi tolong bantu ya, sukseskan ICM 2. Siap, Lulus semua. Minggu depan, Pak. Awas, Ya. janji ya. Gantian ya. Oke. Ini beberapa evaluasi seperti personel di kelas saya. Skupnya, kemudian ini contoh asesmen yang berhasil dan tidak berhasil dapat terlihat. Kemudian berikutnya ini juga contoh yang biasa kita lihat di IDU, mungkin sudah familiar semua ya. Kita lanjut. Kemudian ini salah satu contoh, selain pembelajaran juga saya mempraktekkan presentasi juga, kemudian proyek akhirnya harus ada, karena terus terang untuk skup ini saya anggap sangat baik untuk proses di kelas e-learning ini, karena kalau tidak menggunakan skup itu mahasiswa, kalau kita telusuri misalkan si A dia mengikuti mata kuliah sistem data, apa sih yang dia sudah punya pada saat dia mengikuti mata kuliah ini? Kalau tidak ada skup, tidak bisa ditelusuri keahlian yang sudah kita berikan ya. Dengan adanya ini mudah-mudahan bisa terdokumentasi dengan baik. Jadi saya anggap skup ini sangat bermanfaat ya. Mungkin itu aja lah presentasi saya kali ini, mudah-mudahan bisa terinspirasi.